Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat dan khalifah. Dengan dua ayat berturut-turut, yaitu ayat 28 dan 29, perhatian kita insan ini disadarkan oleh Allah. Pertama, bagaimana kamu akan kufur kepada Allah, padahal dari mati kamu dia hidupkan, kemudian dia matikan, setelah itu akan dihidupkannya kembali untuk perhitungan amal. Bagaimana kamu akan kufur kepada Allah, padahal seluruh isi bumi telah disediakan untuk kamu. Lebih dahulu persediaan untuk menerima kedatanganmu di bumi telah disiapkan, bahkan dari amar perintah kepada ketujuh langit sendiri. Kalau demikian adanya, pikirkanlah siapa engkau ini, buat apa kamu diciptakan. Kemudian datanglah ayat khalifah, dan ingatlah tatkala Tuhan engkau berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Sebelum kita teruskan menafsirkan ayat ini, terlebih dahulu haruslah dengan segala kerendahan hati dan iman kita pegang apa yang telah dipimpinkan Allah pada ayat yang 3 di permukaan sekali, yaitu tentang percaya kepada yang gaib. Allah telah menyampaikan dengan wahyu kepada utusannya bahwa Allah pernah berfirman kepada malaikat bahwa Allah akan mengangkat seorang khalifah di bumi. Maka terjadilah semacam soal jawab di antara Allah dan malaikat. Bagaimana duduknya dan di mana tempatnya, dan bila waktunya soal jawab itu tidaklah layak hendak kita kaji sampai ke sana. Ada dua macam cara ulama-ulama ikutan kita menghadapi wahyu ini. Pertama ialah mazhab salaf. Mereka menerima berita wahyu itu dengan tidak bertanya-tanya dan berpanjang soal. Allah telah berkenan menceritakan dengan wahyu tentang suatu kejadian di dalam alam gaib dengan kata yang dapat kita pahami, tetapi akal kita tidak mempunyai daya upaya buat masuk lebih dalam ke arena gaib itu. Sebab itu kita terima dia dengan sepenuh iman. Cara yang kedua ialah penafsiran secara khalaf, yaitu secara ulama-ulama yang datang kemudian, yaitu dipakai penafsiran-penafsiran yang masuk akal, tetapi tidak melampaui garis yang layak bagi kita sebagai makhluk. Berdasar kepada ini, mazhab khalaf berpendapat bahwasanya apa yang dihikayatkan Allah ini niscaya tidak sebagaimana yang kita pikirkan. Niscaya pertemuan Allah dengan malaikatnya itu tidak terjadi di satu tempat. Karena kalau terjadi di satu tempat, tentu bertempatlah Allah Ta'ala. Dan bukanlah malaikat itu duduk berhadap-hadapan dengan Allah. Karena kalau demikian, tentulah sama kedudukan mereka. Malaikat sebagai makhluk dan Allah sebagai khalik. Menurut penyelidikan perkembangan iman dan agama dan perbandingan dengan filsafat, betapapun modernnya filsafat itu, mazhab khalaflah yang lebih menenteramkan iman dan kesanalah tujuan kepercayaan. Umumnya filsuf yang mukmin menganut mazhab khalaf, seumpama filsuf muslim yang bernama Ibnu Rusdi. Demikian majunya dalam alam filsafat, tetapi berkenaan dengan soal gaib, dia menjadi orang khalaf yang tentram dengan pendiriannya. Imam Ghazali, dia berselisih tentang hukum akal. Bagi dia, api wajib menghangusi, air membasahi. Tidak mungkin tidak begitu. Namun jika ditanyakan tentang Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar api, dia menjawab bahwa hal begitu tidaklah tugas filsafat. Itu adalah tentang atau tempat iman. Sebagai muslim, saya percaya, katanya, pelopor filsafat
modern yaitu Immanuel Kant. Dalam hal kepercayaan, dia seakan-akan penganut dari mazhab khalaf. Dia pernah berkata, betapapun kemajuan saya dalam berpikir, saya tetap mengosongkan sesudut dari jiwa saya buat percaya. Sekarang kita teruskan. Maka tampaklah di pangkal ayat Allah telah berfirman kepada malaikat menyatakan maksud hendak mengangkat seorang khalifah di bumi ini. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah? Padahal kami bertasbih dengan memuji engkau dan memuliakan engkau. Dia berkata, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya Allah menyatakan maksudnya itu. Malaikat pun memohon penjelasan. Khalifah manakah lagi yang dikehendaki oleh Allah hendak menjadikan? Di dalam ayat tersebut terbayanglah oleh kita bahwa malaikat sebagai makhluk ilahi yang tentu saja pengetahuannya tidak seluas pengetahuan Allah meminta penjelasan. Bagaimana agaknya corak khalifah itu? Apakah tidak mungkin terjadi dengan adanya khalifah? Kerusakan yang akan timbul dan penumpahan darahlah yang akan terjadi. Padahal alam dengan kudrat iradat Allah Ta'ala telah tentram, sebab mereka malaikat telah diciptakan Allah sebagai makhluk yang patuh, tunduk, taat dan setia. Bertasbih, sholat, menyucikan nama Allah. Rupanya ada sedikit pengetahuan dari malaikat-malaikat itu bahwasanya yang akan diangkat jadi khalifah itu ialah satu jenis makhluk. Dalam jalan pendapat malaikat, bila mana jenis makhluk itu telah ramai, mereka akan berebut-rebut kepentingan di antara satu sama lain. Kepentingan satu orang atau satu golongan bertumbuk dengan satu orang atau satu golongan yang lain. Maka beradulah yang keras, timbullah pertentangan. Dan dengan demikian timbullah kerusakan. Bahkan akan timbul juga pertumpahan darah. Dengan demikian ketentraman yang telah ada dengan adanya makhluk, malaikat yang patuh, taat dan setia menjadi hilang. Pertanyaan dan kemuskilan itu dijawab oleh Allah. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya dengan jawaban itu Allah Ta'ala tidak membantah pendapat dari malaikatnya. Cuma menjelaskan bahwasanya pendapat dan ilmu mereka tidaklah seluas dan sejauh pengetahuan Allah. Bukanlah Allah memungkiri bahwa kerusakan pun akan timbul dan darah pun akan tertumpah, tetapi ada maksud lain yang lebih jauh dari itu, sehingga kerusakan hanyalah sebagai pelengkap saja dan pembangunan dan pertumpahan darah hanyalah satu tingkat perjalanan hidup di dalam menuju kesempurnaan. Dalam jawaban Allah yang demikian, malaikat pun menerimanya dengan penuh khusyuk dan taat. Sekarang kami uraikan terlebih dahulu tentang apa atau siapa malaikat itu. Malaikat untuk banyak, sedangkan malak untuk satu. Allah menyebut di dalam Al-Quran tentang adanya makhluk Allah bernama malaikat. Disebutkan pekerjaan atau tugas mereka. Ada yang mencatat amalan makhluk setiap hari dan mencatat segala ucapan apa yang membawa wahyu kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Ada yang menjadi duta-duta atau safaroh yang memelihara Al-Quran. Ada yang memikul ars Allah. Ada yang menjaga surga dan yang menjaga neraka. Dan ada yang siang dan malam berdoa, memuji-muji Allah dan bersujud. Dan ada pula yang mendoakan agar makhluk yang taat diberi ampun dosanya oleh Allah. Dan banyak lagi yang lain. Akan tetapi Allah tidak menyebutkan dari bahan apa malaikat itu dijadikan. Dan tersebut juga bahwa ada malaikat itu yang menyatakan dirinya sebagai yang datang membawakan ilham kepada Maryam bahwa dia akan diberi putra, atau yang kelihatan oleh Nabi kita Muhammad SAW seketika beliau mula-mula menerima wahyu.
Dan disebut juga ada malaikat itu yang bersayap 22, 33, dan 44. Orang-orang di zaman Jahiliyah mencoba menggambarkan malaikat itu sebagai manusia dan mereka pun menentukan jenisnya, yaitu perempuan. Ini dibantah keras oleh Al-Quran. Maka tidaklah pantas makhluk gaib itu ditentukan kelamin jantan atau betinanya. Tersebut pula bahwa malaikat yang datang membawa wahyu kepada rasul-rasul itu namanya Jibril, dan disebut juga Ruhul Amin, dan disebut juga Ruhul Kudus. Akan tetapi manusia yang beriman dan istiqomah tetap atau hatinya di dalam iman kepada Allah juga akan didatangi oleh malaikat-malaikat untuk menghilangkan rasa takut dan duka cita mereka. Dan di dalam perangan Badar, malaikat itu pun datang sampai 3.000 banyaknya. Seperti itulah yang tersebut dalam Al-Quran. Dijelaskan pula oleh hadis-hadis bahwa malaikat-malaikat itu memberikan ilham yang baik kepada manusia serta menimbulkan keteguhan semangat dan iman. Sebagaimana juga tersebut di dalam hadis, bahkan di dalam Al-Quran sendiri, bahwa setan sebaliknya dari malaikat selalu membawa ilham buruk dan was-was kepada manusia. Namun ketika orang diberi ilham baik oleh malaikat ataupun was-was buruk oleh setan, yang menerima ilham atau was-was itu bukanlah badan kasar, melainkan ruh manusia. Tidaklah ada orang menampak dengan matanya seketika malaikat atau setan datang memberinya ilham atau was-was, melainkan masuk pengaruhnya ke dalam jiwa atau perasaan orang itu. Ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang dirawikan oleh Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Hibban. Demikian bunyinya: Inna li syaitani lammatan bibni adama walil malaki lammatan fa'amma lamatu syaitani fa'i'adun fi syarri wa takzibu bil haqqi wa amma lammatul malaki fa'i'adun bil khairi wa tasdiku bil haqqi faman wajada zalika falyakmal annahu minallahi falyahmadillah ala zalika faman wajaddal ukhra falyata'awad billahi minasyaitonir rajim. Summa qara'a al-asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i. Sesungguhnya dari setan ada semacam gangguan kepada anak Adam, dan dari malaikat pun ada pula. Adapun gangguan setan ialah menjanjikan kejahatan dan mendustakan kebenaran, sedangkan sentuhan malaikat ialah menjanjikan kebaikan dan menerima kebenaran. Maka siapa yang merasai yang demikian, hendaklah dia mengetahui bahwa perkara itu dari Allah dan berterima kasihlah dia kepadanya. Namun kalau didapatkannya lain, hendaklah dia berlindung kepada Allah dari setan. Kemudian dibacanya yang artinya setan menyuruh menjanjikan melarat untukmu dan menyuruhmu berbuat yang keji-keji. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan gharib. Syekh Muhammad Abduh seketika menafsirkan ayat ini berkata, sudah menjadi suatu kenyataan bahwa di dalam batin segala yang tercipta ini memang tersembunyi kekuatan-kekuatan besar yang menjadi sendi dari kekuatan dan kerapiannya, yang tidak mungkin dimungkiri sedikit pun oleh orang yang mempergunakan akal. Orang yang tidak beriman kepada wahyu mungkin keberatan menamainya malaikat. Sebab itu setentah menamainya tenaga dalam atau natur konstan. Tetapi sudah nyata bahwa mereka tidak dapat memungkiri dengan akal sehat akan adanya makhluk itu yang di dalam agama dinamai malaikat. Namun hakikatnya hanyalah satu. Adapun orang yang berakal, tidaklah nama-nama itu mendindingnya buat sampai kepada yang dinamai.
Demikianlah sedikit penjelasan tentang malaikat. Kemudian kita teruskan lanjutan ayat setelah itu. Allah pun melanjutkan apa yang telah Dia tentukan, yaitu menciptakan khalifah itu. Itulah Adam alaihissalam.